Yang pertama, apa sih itu korupsi? Konsep korupsi menurut hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 atau bisa disebut UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun pada dasarnya ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang pertama ada korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Yang kedua, korupsi yang terkait dengan penggelapan dana jabatan. Yang tiga, korupsi yang terkait dengan pemerasan. Keempat, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Kelima, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Lalu apa sih peran penting integritas? Nilai dasar integritas dapat mempengaruhi secara signifikan penguatan nilai-nilai anti korupsi dengan membangun sistem berdasarkan pencapaian prinsip anti korupsi. Integritas terdiri atas dua bentuk, yaitu integritas substantif dan formal. Integritas formal mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu yang belum tentu mengarahkan pada nilai moral. Sementara itu, integritas substantif mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas suatu dengan dasar nilai dan moral. Konsep integritas inilah yang penting untuk dicapai. Prinsip-prinsip anti korupsi dapat dimaknai sebagai aturan atau standar dalam membangun sebuah sistem yang memiliki kontrol kuat dalam menghindari situasi berpotensi korupsi. Ketika prinsip-prinsip anti korupsi menjadi dasar utama dalam membangun sistem yang bersinggung langsung dengan peran individu dalam lingkup sosial masyarakat, maka potensi melakukan korupsi ini akan tertutup. Individu yang memiliki integritas atau khususnya integritas substantif akan memunculkan perilaku-perilaku yang sejalan dengan nilai dasar dalam integritas tersebut. Keberadaan nilai-nilai dasar ini, integritas yang berorientasi pada nilai dan moral, serta diperkuat dengan optimisme akan menguatkan nilai anti korupsi yang berorientasi pada kesadaran untuk menghindari perilaku koruptif. Lalu nilai internal yang tersebut akan mendorong individu untuk membangun sistem berdasarkan prinsip-prinsip anti korupsi sehingga terciptanya ekosistem yang jauh dari potensi korupsi tersebut. Oh, di Instagram yang pernah lewat di gua FPP. Iya, lu pernah iklan ya? Dampak tindak langsung korupsi itu antara lain yang pertama dampak ekonomi, dampak terhadap politik dan demokrat, dampak terhadap birokrasi pemerintahan, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiositas, dampak terhadap penegakan hukum, dan yang terakhir ada dampak terhadap kerusakan lingkungan. Ntar kita omongin lagi bagi-baginya. Nah, kesimpulannya tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jerah sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kemimisan dik.